Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami, Majelis Gereja Kristen Jawa Dirja Dipala, menyampaikan warta jemaat Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Dirja Dipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam tabel yang telah Bapak Ibu terima. Kemudian yang kedua, informasi tentang persembahan, yaitu tanggal 8 Agustus 2021, juga Bapak Ibu Saudara dapat baca di dalam tabel yang telah Bapak Ibu terima. Demikian warta jemaat, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah minggu kedua bulan kebangsaan saat ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan yang ke-6. Tuhan Allah hadir. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu kedua bulan kebangsaan saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Tahun ini perjalanan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan sudah memasuki tahun ke-76. Itu artinya selama 76 tahun rakyat Indonesia hidup sebagai orang merdeka.
Kesempatan hidup sebagai orang merdeka itu sendiri tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita agungkan Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat 176, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan memberikan kita tanah air. Dan ketika kita menghayati anugerah kasih Tuhan atas hidup dan kehidupan kita sebagai bagian dari Indonesia ini, mari kita melihat dengan jujur hidup dan kehidupan kita. Apakah sudah mampu mewujud nyatakan kasih Tuhan tersebut? Mari bersama kita ungkapkan pengakuan kita atas hidup dan kehidupan yang seringkali berjauhan dengan kehendak Tuhan dan menjadikan pelanggaran dan dosa kita, serta kita memohon ampun di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, ketika kami menghayati anugerah kasih Tuhan yang telah membebaskan kami, yang telah melepaskan diri kami, tetapi seringkali ketika kami menanggapi kasih Tuhan, justru kami tidak menyatakan kasih Tuhan, belum mampu mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan seringkali apa yang kami lakukan justru menciderai kasih Tuhan itu. Dan itu semua menjadikan pelanggaran dan dosa kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampunilah kami. Ya Kristus, pulihkanlah kami seturut dengan rahmat Tuhan. Amin.
Mari kita ungkapkan pengakuan kita melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 291. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Maha besar, dengarkan ratap umat-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 392. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ku berbahagia. Ciptaan baru Roh Kudus
terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita memohon kiranya Tuhan bersabda kepada kita dan kita dimampukan untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk kami boleh beribadah, meski harus kami jalani dalam ruang dan waktu yang berbeda. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan memberi waktu kepada kami untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu, bersabdalah kepada kami dan biarkanlah melalui pekerjaan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mampu mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun sabda Tuhan yang hari ini hendak kita dengar dan kita renungkan bersama terambil dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai dengan Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Efesus 4 ayat 25 sampai dengan Efesus 5 ayat yang kedua. Yang demikian sabda Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada minggu kedua di bulan kebangsaan tahun 2021 diberi judul Hidup sebagai Orang Merdeka. Hidup sebagai orang merdeka.
mencermati kata merdeka, Bapak Ibu, seringkali kemudian kita gagal memahami kemerdekaan itu. Seringkali kemudian kita memahami bahwa kemerdekaan, merdeka artinya kita bebas tanpa batas. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari bangsa-bangsa di muka bumi ini menghadapi badai COVID-19, justru kemudian pandemi ini dipakai oleh segelintir orang untuk kepentingan diri belaka. Bahkan pandemi COVID-19 juga dipakai orang dengan bebas mengungkapkan ekspresi, dan wujud ungkapan ekspresi itu justru kemudian menyakiti yang lain, menuduh yang lain. Bahkan tidak jarang kita mendengar berita fitnah, dusta demi kepentingan dan kepuasan diri belaka. Sering kali kita mendengar berita-berita hoax. Bahkan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki latar belakang dunia kesehatan bisa mengatakan itu yang benar seperti ini. Dan karena ketokohan seringkali kemudian masyarakat mengikutinya, padahal yang disampaikan tidak berlandaskan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, lantas kalau kemudian hari ini kita diajak bersama merenungkan kehidupan sebagai orang yang merdeka, apa yang bisa kita lakukan? Oleh sebab itu, mari saat ini kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita melihat surat Paulus ini adalah bagian dari dua perikop yang dibagi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32 merupakan bagian dari perikop tentang manusia baru. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 merupakan bagian dari perikop yang diberi judul hidup sebagai anak-anak terang. Paulus melalui suratnya mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa karya Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kebebasan, membebaskan umat Tuhan dari belenggu dosa. Meski demikian, tidak jarang umat Tuhan yang telah dimerdekakan oleh karya Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib justru berlaku tidak beda dengan sebelum mereka mendapatkan keselamatan itu. Oleh sebab itu, Paulus kemudian mengingatkan sikap-sikap yang harus dibangun oleh umat di Efesus ketika mereka sudah memperoleh rahmat, ketika mereka sudah memperoleh keselamatan. Paulus mengajak umat di Efesus untuk memperbaiki sikap hidup, memperbarui hidup yang telah dibaharui oleh Kristus.
Paulus menyerukan supaya umat di Efesus kemudian meninggalkan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Berdusta, mencuri, mengikuti kemarahan, kegeraman, suka bertikai, memfitnah, dan segala sesuatu dalam kejahatan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya kemudian, apakah seruan Paulus supaya umat Tuhan senantiasa menyadari bahwa dirinya telah diselamatkan oleh Kristus, hidup dan kehidupannya telah diperbarui oleh Kristus, hanya seruan kepada umat Tuhan di Efesus? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Seruan Paulus juga berlaku pada kehidupan kita sekarang ini. Mari kita akui bersama, pandemi ini yang menyebabkan kesulitan ketika kita harus menjalani hidup seringkali menjadikan kita tergoda ikut-ikutan mencaci maki. Bahkan tidak jarang, Bapak Ibu, berita yang sebenarnya bukan kebenaran kemudian sampai kepada tangan kita, justru kemudian kita teruskan, sehingga kita pun terlibat dalam kejahatan yang seringkali tidak kita sadari bersama. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus Kristus telah menganugerahkan keselamatan kepada kita, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kemerdekaan atas belenggu dosa yang selama ini memenjarakan kita. Mari kita menyadari anugerah itu. Supaya apa? Hidup dan kehidupan kita jalani dalam kehidupan sebagai orang yang merdeka. Secara sederhana, Bapak Ibu, ketika kita menjalani hidup sebagai orang yang merdeka, mari kita senantiasa mendengar, melihat karya kasih Tuhan. Karena dengan demikian kita akan mampu mewujudkan kehidupan baru, kehidupan sebagai orang merdeka. Jangan kemudian kita hanya senantiasa mengingat kepahitan-kepahitan hidup. Jangan hanya kemudian kita mengikuti kemarahan, kegeraman, bahkan kejahatan-kejahatan yang lain. Merdeka berarti kita terbebas. Tetapi di balik itu semua ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab kita juga memerdekakan yang lain. Saya kemudian teringat ungkapan 3 hal yang diungkapkan Kiai Satrah. Pasamuan ingkang merdeka. Jemaat yang merdeka. 1, tidak ingin dijajah. Yang kedua, tidak ingin menjajah. Yang ketiga, tidak ingin menyetujui penjajahan. Nah, hal ini Bapak Ibu, ketika kita tidak mau hidup kita dikungkung oleh orang lain, jangan pernah mengungkung orang lain. Dan ketika hidup dan kehidupan kita tidak mau dipenjarakan orang lain, jangan mau dalam kehidupan kita dipenjarakan orang lain. Karena seringkali kepahitan kita itu karena kita mengikuti itu,
dan tanpa sadar kita dipenjarakan oleh kepahitan itu. Sehingga kepahitan itu mengantarkan kegeraman. Kegeraman mengantarkan kemarahan. Paulus mengingatkan, marah boleh, tetapi jangan kemudian kemarahan itu kita biarkan. Kita biarkan sebagai pintu yang terbuka. Hidup dan kehidupan kita dikuasai kembali oleh iblis. Jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih Kristus. Karena Kristus telah mewujud nyatakan kasih kepada kita dengan menyerahkan dirinya sebagai persembahan kepada Tuhan. Mari kita jalani hidup dan kehidupan ini sebagai orang yang merdeka. Hidup yang telah diperbarui oleh kasih Kristus. Nyatakanlah kasih Kristus sebagai wujud kita menjalani hidup sebagai orang merdeka. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pewartaan sabda Tuhan yang Tuhan berikan pada kami pada ibadah ini. Sabda Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya kami menjalani hidup dan kehidupan betul-betul sebagai orang yang telah merdeka. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kepada kami supaya kami menjalani hidup dengan bertanggung jawab kepada Engkau, Sang Pemberi kehidupan. Dan biarkanlah kami membebaskan diri kami dari hal-hal yang menjadikan sikap hidup kami bertolak belakang dengan kehendak dan rahmat Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami menjauhkan diri dari segenap kejahatan yang senantiasa mengintai serta menggoda keberadaan kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan segenap umat Tuhan di muka bumi. Demikian pula umat Tuhan di GKJ Adireja Adipala. Dalam rahmat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan dalam penyertaan Tuhan. Secara khusus hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih berjuang menghadapi sakit yang mereka derita. Secara khusus kami menyerahkan saudara terkasih kami, Ibu Sri Utami, yang karena sakitnya ya Tuhan harus dirawat di rumah sakit Margono, Purwokerto. Kami hanya mampu menyerahkan saudara kami ini ke dalam belas kasih Tuhan, ke dalam pertolongan Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas saudara kami, belas kasih dan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan berikan kepada saudara kami. Biarlah Tuhan yang memberkati obat-obat yang diminum, perawatan para medis, dukungan keluarga, supaya itu semua menjadi daya kesembuhan yang Tuhan berikan kepada saudara kami. Terlebih kepada Penatua Edi Prabowo sebagai suami yang harus mencurahkan semuanya mendukung istri yang sedang terkulai lemah di pembaringan rumah sakit. Berikanlah keteguhan, berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran, supaya dengan demikian saudara kami pun pulih
mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan kepada istri yang sedang menderita sakit. Kami juga menyerahkan saudara terkasih kami, Bapak Dwi Wahyanto, yang karena sakit yang diderita juga harus keluar masuk rumah sakit. Oleh sebab itu ya Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan yang senantiasa kami rindukan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang lain, anak kami Iput, Teguh, dan Ririn yang juga harus berhadapan dengan penyakit. Kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menyembuhkan. Semuanya itu ya Tuhan kami serahkan, dan kami percayakan kepada belas kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara terkasih kami yang saat ini masih mengalami kedukaan karena saudara-saudara kami harus berpisah dengan bagian keluarga yang dicintai. Secara khusus ya Tuhan, keluarga besar Marto Tenoyo yang baru saja mengalami kedukaan karena bagian dari keluarga besar itu yaitu Ibu Rianti Nastiti telah Tuhan panggil pulang ke dalam surga Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya menyerahkan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biarlah senantiasa Tuhan mampukan untuk melewati masa-masa sulit kedukaan ini dengan berharap cinta kasih Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan orang tua kami yang dalam kelemahan fisik, entah karena sakit yang lama diderita ataupun usia yang telah lanjut. Semuanya itu kami percayakan kepada kekuatan Tuhan sendiri. Saudara-saudara kami yang dalam kegelapan kehidupan karena pergumulan serta persoalan yang membelit, campur tangan Tuhan yang kami harapkan, hikmat Tuhan biarlah menjadi terang bagi saudara-saudara kami untuk melewati segenap kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan juga kami serahkan dan kami percayakan kepada penyertaan Tuhan. Kami selaku orang tua, biarlah dengan kemurahan Tuhan kami mampu mewujud nyatakan keteladanan Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Anak-anak kami semuanya ya Tuhan juga kami percayakan ke dalam belas kasih dan pengasihan Tuhan sendiri. Baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, yang telah menyelesaikan pendidikan, yang berupaya untuk mencari pekerjaan ataupun yang sudah Tuhan berikan pekerjaan. Anak-anak kami yang berupaya untuk menemukan penolong sepadan pemberian Tuhan. Anak-anak kami yang sudah memasuki kehidupan keluarga. Semuanya ini kami serahkan di dalam rahmat Tuhan semata. Gereja Tuhan di tempat ini kami percayakan sepenuhnya ke dalam kasih Tuhan semata. Kesulitan-kesulitan akibat pandemi ya Tuhan, betul-betul kami rasakan bersama. Tetapi kami meyakini bahwa gereja di tempat ini adalah kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu kami meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Perlengkapilah kami dengan kemampuan supaya kami tetap mampu menjadi bagian pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Bangsa dan negara kami ya Tuhan juga kami serahkan ke dalam naungan kasih Tuhan. Di tengah-tengah bulan kebangsaan ini, biarlah kami mampu merefleksikan anugerah dan rahmat Tuhan, supaya di tengah-tengah pandemi yang membelit bangsa ini, kami pulih senantiasa
menghayati ada anugerah di balik perjalanan negara ini. Dengan begitu ya Tuhan akan memunculkan daya bagi kami untuk menghadapi situasi apapun dengan bersandar pada kemurahan Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, berkatilah para tenaga medis, anggota TNI dan Polri, tim gugus COVID di dalam penanganan COVID-19. Bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami percayakan sepenuhnya ke dalam belas kasih dan rahmat Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang semuanya itu kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Penyelamat hidup dan kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan syukur kita pula melalui pujian syukur Kidung Jemaat 433. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Aku suka membagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita resapi panggilan dan pengutusan Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan kedua. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.